biasanya demokrasi itu mulai dia kehilangan substansinya begitu freedom of expression-nya itu hilang. Makanya saya sih senang hari ini, saya terus terang senang karena Haris Fathia dapat vonis bebas ya. Sampai hari ini kita tetap berada di jalur demokrasi. Kalau persoalan demokrasinya sesuai atau tidak dengan keinginan segelintir orang itu urusan lain. Pak Jokowi secara demokratis ya, bukan secara personal ya, sekarang lebih buruk, tidak sebaik ketika pemilihan. Menurut saya Pak Jokowi paling baik itu ketika pemilihan pertama. Siapapun nanti yang terpilih jadi presiden adalah kesimpulan dari masyarakat Indonesia dan hasilnya final dan objektif. Itu suara Tuhan, suara rakyat. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita kembali lagi dan dua orang senior kita Dit ya. Yang kita banggakan, yang sudah membersamai kita sejak lama. Iya. Yang satu ketua Dewan Pembina, yang satu lagi ini kalau habis pertarungan Pilpres sudah mengajukan diri menjadi ketua Dewan Penyantun. Ini habis Pilpres. Iya, kalau ibarat kita rumah ibadah nih ketua DKM-nya lah. Board of Trustee nih. Iya, Board of Trustee kan. Itu pun kalau trustee. Iya. Oke, udah ada Bambang Harimurti BHM, kakek segala tahu. Dan Bang Hasan Asmi. BHM nih. Sorry, jurnalis senior Tempo ya kan, mantan. Kurang tinggi nih. Oke. Pemret Tempo ini dalam minggu-minggu ini biasa BHM kan sama Mbak Uni. Nah, kali ini kita pisahkan dulu. Kita pengen coba format-format yang baru ya kan. Formasi lain. Siapa tahu ya kan. Kadang-kadang kan kita juga gitu kan. Kita taunya pasangannya dulu kok di MU tuh Dwight York itu tahu awalnya sama Solskjaer, Bos. Ternyata Solskjaer cedera, digantiin Andy Cole, lebih cocok. Oke, langsung ke permasalahan. Ya, coba. Ini panjangan nih Bang, kawan nih Bang kan. Bisa dia bahas catur, semua campur dia bahas. Musuhan. Tapi Opung, aku kangen sama Opung nih. Udah lama sama Opung ada kita jam 11. Nanti kapan-kapan sama Opung. Opung udah enggak tipi-tipi lagi. Udah, karena kita tadi malam ada statement Opung yang paling paten semalam. Apa? Cepatlah kau akhiri ini diskusi ini katanya. Makin kelihatan aku dukung Ganjar. Kan nggak enaknya aku sama kalian gitu ya. Ayo di awal tahun. Ini kita refleksi awal tahun 2024 dan refleksi akhir tahun lah 2023. Ini kita pakai Tempo punya editorial aja Bang. Jadi biar enak nih refleksi akhir tahunnya Tempo. Judulnya gini, gue bacain aja kali ya biar enak. Itu singkat kan itu. Ya, singkat. 2023 tahun politik yang mengerikan. Tahun 2023 menjadi tahun yang mengerikan, annus horribilis dalam sejarah politik Indonesia setelah reformasi. Seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa, dari rencana menunda pemilihan umum, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum untuk membuka jalan bagi anaknya agar bisa ikut pemilu. Hasrat berkuasa itu ditopang oleh para hakim dan politikus oportunis yang hanya mengejar kuasa. Sebagaimana terlihat dalam kaleidoskop edisi akhir tahun Tempo kali ini, peristiwa-peristiwa di tahun 2023 menunjukkan ancaman nyata terhadap demokrasi. Otoritarianisme datang kembali dengan bungkus demokrasi dan dilegitimasi oleh suara mayoritas. Otoritarianisme elektoral dalam pengertian Andreas Schelder, ahli politik dari Central European University, adalah hari-hari yang sedang terjadi di Indonesia. Pemilu dan partai-partai menjadi syarat prosedural demokrasi belaka. Pemilu tidak menjadi mekanisme untuk menyaring pemimpin dan membatasi kekuasaan. Otokrasi jenis baru ini menghilangkan elemen penting konstitusionalisme demokratis, yaitu supremasi hukum, akuntabilitas publik, integritas birokrasi, dan musyawarah publik. Semua ciri itu ada di sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menekuk konstitusi yang membatasi kekuasaan dan mengakumulasikan kekuatan politik atas nama koalisi. Ia mengokupasi birokrasi agar membebek pada kepentingan politik dan mengabaikan suara orang banyak dalam membuat kebijakan. Pemerintahan Jokowi membunuh demokrasi dengan cara
yang demokratis. Itu kurang lebih. Ya, membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis. Membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis. Bagus itu. Ini refleksi yang agak cukup dalam ya untuk mengawali kita tahun 2024. Langsung BM, tanggapi BM. Ini panjang Ya, nih. ini sebenarnya kalau di kalangan teoritis, kalau orang pakai bahasa Inggris istilahnya tuh state capture. Jadi ketika demokrasinya berhasil dibajak, sehingga seolah-olah tetap demokrasi kayak Putin lah di Rusia. Kan tetap ada pemilu, tetap ada jajak pendapat, tetap ada, tapi sebetulnya secara substantif sudah ditangkap oleh oligarki. Jadi ibaratnya yang disebut sebagai politisi kita tuh kalau di era zaman dulu tuh mereka tuh cuman gladiator miliknya oligarki aja. Rakyat senang sorak lihat siapa gladiator terbaik kan bertempur di ini. Tapi sebenarnya gladiator itu dalam tanda kutip piaraannya daripada oligarki. Jadi saya kira kalau Tempo bilang itu yang disebut demokrasinya demokrasi substantif ya. Intinya kedaulatan rakyat lah kalau dalam ideologi Pancasila kita. Jadi kedaulatan rakyat kita itu bukan dalam bentuk substantif lagi tapi sudah cuman proyeksi dari image saja ya, dari bayangannya. Jadi secara secara seolah-olah demokrasi seolah-olah. Nah, BM, ini saya belakangan awal-awal saya sangat berada di bandul penjelasan soal apa itu oligarki, namanya politik oligarki gitu ya. Tapi makin ke sini kayaknya ini sebuah kematian dalam analisis politik. Karena ketika kita bicara oligarki, wah semuanya udah berbasis pada structural determinism gitu, di mana semuanya udah diatur oleh struktur sedemikian rupa. Dunia ini sudah ada mekanismenya. Pertanyaannya sebenarnya siapa oligarki yang dimaksudkan di dalam konteks ini gitu? Iya ya, kalau oligarki di Indonesia lah, demokrasi Indonesia sekarang tuh sederhana aja. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh jauh lebih besar daripada orang lain. Ya, dan biasanya itu pasti ada kaitannya dengan sumber daya ya. Dan kemudian bisa dalam posisi sehingga mereka terus menambah gitu powernya. Karena mereka berhasil mengambil bagian dari kedaulatan rakyat. Mungkin supaya nggak terlalu teoritis, kebetulan baca bukunya Ami Chua ya, World on Fire. Nah, di dalam satu masyarakat, terutama masyarakat yang pernah lama dijajah, dan ini bosnya dia tuh termasuk yang senang baca buku ini ya. Belum ada segelintir orang ya, karena ketika ada perubahan di negara itu, dia yang paling siap untuk memanfaatkan perubahan itu sehingga akhirnya dia berhasil menguasai resources atau sumber daya. Contoh yang disebut Ami Chua misalnya ketika Yeltsin itu ketika terjadi perestroika dan demokrasi di Glasnost perestroika di Rusia, 7 oligarki menguasai. 7 ya. Sorry, 7. Tapi nggak apa ya. 7 gini juga boleh. 7 oligarki menguasai ya. Dan ini 5 itu Pancasila soalnya. 7 oligarki menguasai dan yang menarik di Rusia itu dari 7 oligarki itu 6 itu orang Yahudi. Kenapa? Karena Rusia itu kan tadinya negara yang sosialis. Tidak ada market kan? Tapi kan sebetulnya ada yang disebut pasar gelap. Black market. Karena tanpa pasar gelap nggak ada tuh makanan dan apa-apa di toko-toko di Rusia saat itu. Nah, karena menjalankan pasar gelap itu hanya dilakukan orang-orang yang nggak punya karir di birokrasi, nggak punya karir di partai, nggak punya, yang menjalankan memang walaupun orang Yahudi di Rusia itu hanya 0,7%, kebanyakan mereka yang jalanin itu. Ya. Jadi begitu tiba-tiba ada kesempatan pasar ditekan kan oleh Amerika, oleh Barat,
harus free market. Maka orang-orang ini paling siap untuk orang tadinya dia pasar gelap, Iya. sekarang jadi pasar resmi. Uji cobanya bertahun-tahun. Iya, ada teman kita juga lah itu yang sekarang running judi gelap sepak bola ya. Kalau tiba-tiba legal itu judi sepak bola, pasti dia akan jadi penguasanya karena dia sekarang sudah menjalankan itu secara gelap gitu loh. Iya kan? Cuaca berubah aja. Ya begitu, ya jadi resmi aja gitu ya. Ya, dan ya jadi seperti inilah, seperti para penggelap pajak yang tiba-tiba dapat amnesti pajak. Kan uang yang tadinya haram jadi halal gitu tiba-tiba. Iya. Ya kan? Dan dengan uang itu dia bisa melakukan banyak hal. Nah, di Indonesia ini juga terjadi. Kalau dulu kan ya, zaman Orde Baru, Pak Harto itu pemegang monopoli oligarki, satu orang aja gitu ya kan. Sultanistik ya. Ya, dan semua orang kayak Lim Swee Lyong, kamu boleh jadi orang paling kaya di Indonesia, tapi kamu jangan macem-macem, ya kan? Jangan masuk politik. Masuk politik saya penggal kamu, ya kan? Ya, jadi oke. Tapi kan kalau kayak contoh di Rusia gitu atau Pak Harto di Orde Baru, itu kan juga terjadi di negara-negara yang bangkit dari kemiskinan seperti Korea Selatan gitu, ketika caibol itu dipersiapkan oleh negara. Dan bagaimana sekarang pun ya bagi orang Korea Selatan mungkin CEO Samsung tuh sama powerfulnya, bahkan lebih powerful dari Presiden Korea Selatan gitu. Bedanya begini. Dan di situ ada demokrasi gitu ya. Nah, ini bedanya Pak Harto dengan Park Chung-hee ya. Kalau kita lihat seperti Lim Swee Lyong dan konglomerat di bawah Pak Harto, mereka tuh kayaknya karena mendapatkan keistimewaan untuk pasar dalam negeri. Jadi punya monopoli impor terigu, pokoknya punya monopoli dalam negeri. Konsesi untuk pasar dalam negeri. Istilahnya import substitution kalau istilah ekonominya. Park Chung-hee bilang sama konglomeratnya Chaebol itu, saya kasih konsesi kamu kalau kamu bisa ekspor, menguasai ekspor. Jadi saya dukung kamu supaya kamu bisa ekspor. Karena di ekspor itu dia harus bertarung secara fair kan? Iya. Nggak bisa dilindungi Nggak bisa apa-apa. dilindungi. Saya hanya melindungi kamu sebatas supaya kamu bisa ekspor. Sehingga kayak Samsung, kayak apa tuh, dia Berarti bertarung di luar. Ada oligar juga dong yang sama powerfulnya dengan Kalau menurut saya negara. oligarki itu tidak harus jelek, sama seperti otoriter itu kalau bagi rakyat banyak nggak selalu jelek kan. Orang akan bilang Lee Kuan Yew jelas diktator. Tapi kebanyakan rakyat Singapura akan bilang, wah dia diktator yang memajukan, memperkaya saya gitu. Diktator yang budiman. Ya artinya gini lah, kalau ini kamu kan orang ilmu politik ya. Enggak sosiologi. Dia politik ya. Siapa tuh dulu di Inggris yang nulis Leviathan? Hobbes kan bilang sebetulnya masyarakat itu kalau ada monster sekalipun, kalau dia bisa bilang ke kamu saya jamin keamanannya dan kamu akan makin sejahtera. Dia kebanyakan orang mau tuh memberikan semua hak-hak dia pada si monster ini. Berarti kritiknya Tempo itu terkait dengan si monster ini. Nah, si monster ini udah jadi kebanyakan juga bukan monster yang budiman, yang seperti Lee Kuan Yew gitu loh. Monster budiman ini. Walaupun masih ada ya di antara, untungnya kita kan monsternya banyak gitu. Degradasinya banyak, ada yang jahat banget, ada yang masih ada baik-baik dikit lah gitu. Cuma masalahnya biasanya kalau monster orang kaya ini pendekatannya pada pengentasan kemiskinan itu lebih berbentuk charity. Kamu saya kasih duit aja, saya kasih ini. Filantropis gitu. ya. Bukan pemberdayaan. Karena kalau pemberdayaan itu nanti dia jadi saingan saya kan. Kita lihat kan kalau yang udah monster gitu, termasuk perusahaan, makanya ada antitrust. Kayak perusahaan gede lah, kayak Google gitu misalnya. Google itu awalnya perusahaan baik, sekarang dia udah jadi monster yang tidak baik karena pertama dia udah hapus doktrin do no evil-nya yang dulu diminta oleh pendirinya ya. Dan kedua, sekarang Google tuh banyak beli calon-calon pesaingnya itu, startup dibeli sama dia bukan untuk dikembangkan, supaya tidak menjadi saingan dia. Nah, kalau udah sampai tahap itu,
sumber kekayaan itu tidak lagi membuat inovasi baru, tapi justru menjadi sumber kemunduran gitu loh. Oh, oligarki menurut saya yaitu tidak. Elon Musk itu sebenarnya oligark. Tapi seorang dia Musk itu bisa bikin terobosan kan, mobil listrik Tesla, bisa bikin roket yang efisien, yang meledak. ya, dan meledak itu dianggap sukses lagi, karena mereka udah ngitung gitu loh. Karena berhasil meledak. Bukan, dia tahu bahwa dalam perubahan itu harus ada trial and error, termasuk meledak. Tapi ketika meledak itu ada kemajuan nggak dalam kontrol, dalam apa? Sehingga ketika dia meledak, bukannya dia dimarahin oleh orang-orang yang ikut memodalin, wah ternyata dia maju karena meledaknya tuh ternyata tidak secepat seperti yang dia bilang kemungkinannya gitu. Jadi ini kan soal ekspektasi. Ya sama seperti misalnya Gibran gitu. Kemarin kan karena ekspektasinya dia akan buruk dalam debat, ketika dia doing oke lah biasa gitu, kelihatan lebih bagus gitu. Jadi ya politiknya kan manajemen ekspektasi juga ya. Nah kembali ke oligarki itu, menurut saya persoalannya kan sederhana. Akibatnya adalah sekarang demokrasi di Indonesia itu, kenapa hari ini kan sebenarnya orang yang sangat pengen politik, kenapa dia nggak berani maju menjadi calon legislatif atau bahkan Budi ya yang sudah cukup populer, karena dia ngitung-ngitung untuk jadi calon DPR harus keluar uang berapa, mau jadi bupati harus keluar uang berapa, dan kalian nggak mau gitu kan bikin deal sama yang punya uang. Udahlah kalau kamu bantu saya gini, nanti saya jadi bupati, saya kasih konsesi. Nah, tapi ini problemnya di sini BAM kan yang disoroti Tempo adalah ada yang disebut dengan otoritarianisme elektoral. Iya. Ini ada pemusatan kekuatan di satu orang, dan dari situlah kemudian demokrasi itu dibajak dengan cara demokratis. Ya, satu orang tapi tanpa sebenarnya publik menikmati populismenya, ini dianggap sebuah pragmatisme belaka yang kayaknya tidak menyalahi public ethics. Kalau lihat sejarah, saya tanya coba, Hitler tuh dipilih atau pilih kan? Ya partainya. Mussolini dipilih nggak? Ya, dipilih secara demokratis kan dalam tanda kutip. Tapi kenapa? Atau Putin lah sekarang. Bahkan Saddam Hussein kan dipilih melalui pemilu, ya kan? Tapi kita lihat kualitas demokrasinya. Di zaman Hitler dipilih, kalau ada orang yang waktu itu ngomongnya agak anti sama Hitler, dikirim itu yang namanya brown shirt kan. Brown shirt itu Hitler muda atau apa, digebugin ya. Terus polisi yang lihat pura-pura nggak lihat gitu kan. Sama di Italia dikirimlah black shirt, cuman beda bajunya aja ya. Kalau sekarang dalam bentuk digital ada buzzer lah ya kan, didoksin dan sebagainya. Sehingga orang tidak berani memberikan pendapatnya secara bebas. Nah, di dalam demokrasi yang orang tidak bisa memberikan pendapatnya secara bebas, ya mudah dimanipulasi seperti di Jerman dulu. Dan ya harga yang dibayar Jerman untuk memilih Hitler itu kan mahal sekali, atau Italia untuk memilih Mussolini ya. Nah, kalau dalam teorinya itu patut dibaca buku James Surowiecki namanya The Wisdom of Crowd. Dia bisa buktiin kalau orang itu bebas bicara, hasil orang banyak ini keputusannya selalu lebih baik bahkan dibandingkan dengan ahli spesialis, termasuk yang sangat unik. Misalnya ada kapal selam hilang, diambil grup orang-orang biasa, suruh nebak kapal selam itu ada di mana. Terus dia ambil 5 ahli lautan yang bisa ngitung arus laut apa segala macam, suruh nebak. Ternyata yang menang average ya dari keputusannya orang biasa yang banyak. Tapi dengan syarat itu orang harus bebas ngomong, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Nah, biasanya demokrasi itu mulai dia kehilangan substansinya begitu freedom of expression-nya itu hilang. Makanya saya sih senang hari ini, saya terus terang senang karena Haris Fathia dapat vonis bebas ya. Ya, itu satu nilai plus lah dalam kita.
Yang saya tunggu sekarang bagaimana sikap jaksa, karena jaksa itu mewakili pemerintah. Akan banding atau enggak? Kalau banding, ya benarlah memang pemerintahan Jokowi ini tidak suka ada kebebasan berpendapat yang sebetulnya diperlukan. Oke. Ya. Oke Bang Hasan, langsung aja Bang. Tanggapi Bang. Ya, saya pernah juga ngomong kan. Jadi kita akan bertemu dengan orang-orang yang kena angin truk itu guling-guling kayak habis ditabrak truk. Jadi kita sudah sering lah mendengar kata lonceng kematian demokrasi. Loncengnya entah dari kapan tahun dan sampai hari ini kita tetap berada di jalur demokrasi. Kalau persoalan demokrasinya sesuai atau tidak dengan keinginan segelintir orang itu urusan lain. Menurut saya gitu. Tapi melebih-lebihkan itu kadang-kadang juga fear mongering namanya. Jadi penebar ketakutan padahal sebenarnya baik-baik aja. Jadi tahun 2012 itu ada cover muka Pak Jokowi separuh, muka Prabowo separuh untuk maju Pilkada DKI. Jadi dia mau menggambarkan, ini cover Tempo nih. Ya, mau menggambarkan bahwa Jokowi ini separuh wajahnya Prabowo nih. Yang Prabowo yang ada di belakang dia. Ada juga karikatur waktu itu, saya lupa dari media mana. Pak Jokowi jadi boneka itu, terus ada jari-jari Prabowo yang mengendalikannya. Itu dia mau kata, kamu lihat orang sederhana, deso seperti ini, orang baik, populis seperti ini, tapi di belakangnya ada sosok menakutkan. Tapi itu nggak terbukti kan. Pak Jokowi jadi rivalnya Pak Prabowo akhirnya kan. Iya kan? Ya begitu. Ini yang kayak gitu-gitu sering ya. Kita melihat yang kayak gitu, Nah, untuk yang sekarang itu kita tuh mau pakai ukuran demokrasi versi mana? Teman saya dari Jerman itu nyampe di Indonesia happy sekali. Kenapa? Di Jerman tuh boleh bercandain Tuhan tapi nggak boleh bercandain Yahudi. Anda bisa kena sanksi kalau bercandain Yahudi. Di banyak negara yang ngaku demokrasi nggak boleh kita jelek-jelekin Yahudi. Anda itu melanggar hukum kalau jelek-jelekin Yahudi. Di Amerika karena ada protes di berbagai universitas soal agresi di Gaza sekarang, itu rektor-rektor universitas dipanggil sama Senat. Bukan dipanggil sama gubernur, dipanggil sama Senat. Ada rektor yang selamat, ada rektor yang diberhentikan. Kita mau pakai standar demokrasi versi siapa? Makanya saya berkali-kali bilang bahwa masing-masing negara itu punya jalannya sendiri. Nggak harus diukur dengan standar-standar dari orang lain. Makanya negara-negara Afrika itu juga ya protes sama pemantau-pemantau pemilu dari Eropa dan segala macam. Anda ini tinggalkan kami dalam keadaan begini, terus Anda suruh kami berdemokrasi seperti Anda. Kalau Anda mau berdemokrasi, kalau Anda mau lihat kami berdemokrasi, bisa nggak posisinya dibalik? Kami jajah Anda dulu agak 100 tahun katanya. Iya, kami hisap dulu kekayaan Anda ya. Kami kirim ke negeri kami sibuk dengan filsafat, dengan pikiran demokrasi, habis menghisap benua Anda, habis itu baru kita compare demokrasi kita katanya. Gitu jalan kita emang berbeda kok. Ada hal-hal yang tidak disukai oleh segelintir orang kemudian dibilang itu sebagai semacam apa tadi katanya? Mimpi buruk apa katanya? Ya, ini tahun terburuk. Ya, menjadi tahun mengerikan, annus horribilis. Menurut saya jauh panggang dari api dalam sejarah politik Indonesia setelah reformasi. Kalau misalnya jadi kekhawatiran bagi sebagian orang wajar. Kan soal berbeda pendirian politik. Ada orang yang akan merasa bagian dari orang yang kalah, ya wajar dia kemudian menebar ketakutan seperti itu karena ini kan juga di tempatnya Pak Prabowo tahun 2014, tahun 2019 kan bilang Pak Jokowi apa? Obor rakyat bilang Pak Jokowi apa dulu? PKI. PKI lah, apalah segala macam. Menebar kayak gitu. Wah, ini begini, asal usulnya nggak jelas lah. Tapi orang yang misalnya gitu, dalam konteks demokrasi, apalagi demokrasi negara berkembang, kalau nggak sesuai dengan keinginannya, orang itu harus jadi tidak demokratis. Orang itu harus jadi buruk. Orang itu harus jadi jadi penjahat. Itu kan sama kayak penghakiman terhadap aktivis-aktivis yang hari ini kemudian memilih mendukung Pak Prabowo, dianggap pengkhianat, dianggap pendosa. Ya, begitu juga pikiran-pikiran kalau misalnya dengan ini demokrasi sudah dibajak maka
membajak demokrasi dengan cara yang Demokratis. demokratis. Seolah-olah masyarakat kita nggak punya pikiran. Seolah-olah masyarakat kita nggak punya rasionalitas untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Atau orang-orang ini tidak percaya lagi bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Sesuatu yang sering-sering disebut ya model partisipatori tadi yang disampaikan oleh BHM itu kan sebenarnya hari ini juga terjadi dalam konteks Pilpres. Kalau ini keputusan banyak orang, berarti ini keputusan yang baik meskipun misalnya pakar, orang terpelajar ya bilang ini tidak baik. Ya, makanya ini yang saya mau bilang sebetulnya Kan keputusan begitu. orang banyak itu Logikanya begitu. bisa wisdom of crowd atau madness of mob. Nah, yang penting itu syarat ketika orang banyak itu mengambil keputusan itu terpenuhi atau tidak. Kalau dia terpenuhi, dia bisa menghasilkan yang tadi saya bilang bisa nemuin kapal selam lebih tepat daripada expert. Tapi kalau syarat ini nggak dipenuhi, yaitu milih Hitler di Jerman, milih Syarat Mussolini, utamanya standar kebebasan tadi kebebasan ya. Jadi orang boleh bicara bebas, nggak harus Haris Fathia ngomong bikin secara akademis dia harus tiap berapa hari dia harus di pengadilan ya kan. Iya. Saya mau lanjutkan dua paragraf dikit nanti Bang Hasan tadi udah menyinggung soal aktivis. Prinsip asal perut kenyang juga dipraktikkan oleh para aktivis 98. Itu kan insinuatif. Mozaik lain dalam pragmatisme politik setelah reformasi. Mereka yang diculik dan disiksa karena menginginkan kembalinya demokrasi kini satu gerbong dengan Prabowo Subianto. Maka siapapun pemenang pemilu 2024, para kera demokrasi akan tanpa malu berlompatan dari satu pohon kekuasaan ke pohon kekuasaan yang lain. Sampai titik ini kita mesti bersiap. 2024 dan setelahnya menjadi annus horribilis atau tahun yang lebih mencekam sekaligus memuakan. Kalau saya sih memperlakukan editorial ini sama kayak cover tahun 2012 sih. Ketakutan yang berlebihan dan kemungkinan besar tidak terbukti. Atau terbukti sebaliknya. Begini, bagaimana kita punya posisi moral untuk menjudge orang yang pernah ditahan, ditangkap sebagai kera demokrasi asal perut kenyang? Ya, jadi yang menurut dia yang benar itu adalah orang yang kere, gembel, kelaparan, nggak kerja. Jadi kalau orang makmur, sejahtera itu orang yang salah. Kita ada di penilaian yang mana? Kalau orang sudah masuk ke dalam, misalnya dalam proses politik, maka yang menjadi penentu adalah kesepakatan politik. Kita hidup kan bukan dalam ruang 3 dimensi. Kita hidup dalam ruang 4 dimensi. Ada faktor waktu di sana. Nah, itu yang saya mau Ada faktor waktu. Faktor waktu ini penting ini. Karena jadi jangan menilai jadi menilai orang itu dengan proses yang berjalan. Kalau ada kesepakatan politik yang kemudian bisa membuat ini, kalau gini, saya minta sih semua harus diperlakukan fair. Kalau Anda anggap iblis satu, semuanya harus Anda anggap iblis. Nggak bisa Anda anggap satu manusia, satu iblis. Kita dalam sistem yang sama nih. Tapi kalau Anda anggap satunya manusia, yang lain juga harus jadi manusia. Kalau Anda anggap satu kera, yang lain juga harus kera. Jangan dipilah-pilah. Yang sesuai dengan keinginan Anda anggap manusia, nggak sesuai Anda anggap kera. Harus fair juga. Nah, ini fair ini ya. Jadi menurut saya tuh fairness dalam berikan penilaian, bahwa Anda khawatir ini tidak sesuai dengan keinginan Anda, kemudian Anda mungkin khawatir bukan menjadi bagian dari yang menang, itu nggak apa-apa. Tapi ngecap orang dengan kata-kata yang insinuatif, kasar, bahkan mungkin tidak bisa dibuktikan, menurut saya itu bukan sesuatu yang fair. Benar-benar jauh dari fair menurut saya. Jadi begini, kalau misalnya orang itu kan berubah. Saya pernah cerita di sini ya, mungkin bukan di studio ini tapi di studio Total Politik. Dulu itu kalau misalnya Hasan Turabi itu, ya gerakan Islam itu, wah kita perlu jenderal yang Islami yang menyelamatkan kita. Namanya Omar Al-Bashir. Diglorifikasilah dia jadi seorang Umar bin Khattab, orang yang akan membela Islam dan segala macam. Terpilih dia. Padahal sekuler. Dia orang sekuler. Habis dipilih, ditangkapnya di penjaranya Hasan Turabi. Mungkin 1 kali 2 kali dikasih menteri Hasan Turabi, bisa ditangkap. Asisi. Kan diglorifikasi juga jadi jenderal yang Islam dan segala macam gitu.
ada faktor waktu, kesepakatan politik dan lain-lain. Jadi menurut saya gitu, nggak bisa kita ngejudge itu. Termasuk juga nggak bisa kita ngejudge soal demokrasi. Ada jalan kita yang berbeda loh. Fokus kita mau kemana? Ya kan? Kita mau fokus bertengkar atau fokus mau jadi negara maju? Lee Kuan Yew juga punya dilema kayak gitu loh menurut saya. Dalam hati kecilnya, walaupun kemudian dalam prakteknya dia jadi birokratik otoritarian. Tapi pendirian asalnya dia, iya kan, pendirian asalnya dia pasti seorang demokratis. Tapi kemudian ngelihat, oh, negara sekecil itu aja harus dipimpin dengan tangan otoriter dulu sekian puluh tahun, bahkan sampai hari ini, untuk bisa jadi negara maju, apalagi negara sebesar ini. Menurut saya tesisnya Huntington itu perlu dipegang dalam konteks politik. Maksudnya kalau Singapura aja harus dipegang secara Enggak, otoritarian, apalagi sebesar Indonesia gitu. Bukan. Jadi pilihannya kan beda-beda. Ya. Makanya tesis Huntington itu, kita mau menjalankan sebuah sistem politik yang efektif atau tidak. Kalau sistem politiknya efektif adalah bergabungnya banyak partai. Jadi lebih banyak kekuatan politik yang berada menjadi bagian pemerintahan, sebagian kecil ditaruh sebagai oposisi. Itu lebih baik buat kita, bisa jadi begitu. Toh kita nggak cuma 2 partai kok. Toh kita nggak cuma 3 partai, kita multi partai. Dan soal bersepakat tidak bersepakat ini cair sekali di Republik ini. Dalam konteks, ya yang kemarin kita lihat, wah ini solid sekali nih pemerintahan Pak Jokowi, pasti bakal bulat-bulat aja nih dukung calon yang dipingin Pak Jokowi. Ternyata nggak begitu. PKB sama Nasdem punya calon sendiri. PDIP berbeda dengan Pak Jokowi, punya calon sendiri. Persoalan kemudian Pak Jokowi tidak sejalan dengan PDIP nggak bisa dianggap dalam konteks baik dan buruk. Makanya saya pernah bilang, orang baik pun, sesama orang baik pun bisa berpisah. Bisa berpisah jalan, karena apa? Beda strategi. Mungkin mereka nggak beda ideologi. Mungkin mereka nggak beda cara pandang dalam mengurus negara, cuma beda strategi aja. Atau beda kepentingan, sesederhana itu. Karena ujungnya di politik itu yang dipertentangkan, kita sudah selesai bicara ideologi, kita sudah bicara soal strategi, kita sudah selesai bicara yang lain-lain, ternyata di kepentingannya nggak ketemu. Bisa-bisa jalan orang. Nah itu yang saya maksud. Jadi nilai aja dengan apa adanya. Buat ini berbeda jalan, berbeda jalan. Buat ini kemudian tidak bersepakat, iya. Ini punya strategi yang berbeda, iya. Kalau kita punya persepsi yang seperti itu sama kayak Stalin. Jadi semua orang yang berbeda caranya dengan Stalin itu jadi Trotskis, harus dihabisi. Trotskinya sendiri udah nggak punya pengaruh, dicari sampai Amerika Latin buat dibunuh. Karena dianggap mengancam kebenaran versi Stalin. Jangan jadi pemegang kebenaran tunggal juga untuk soal demokrasi ini menurut saya. Nah, jadi menurut saya penilaiannya seperti itu. Jadi menurut saya berlebih-lebihan ini tidak disukai oleh Allah. Yang disukai itu adalah yang fair, yang pertengahan. Karena berlebih-lebihan itu mungkin ada yang makan yang berlebih itu, dia ikut tersesat untuk sesuatu opini yang berlebih-lebihan. Gitu mungkin menurut saya. Wasatiyah. Ya karena menurut saya itu yang tadi tekanan dimensi keempat waktu itu ya. Jadi kita tuh melihat satu tulisan itu mungkin kalau beliau ini ngelihatnya sebagai ahli survei, itu adalah satu potret kondisi yang pada saat waktu sekitar itulah ya. Tapi yang perlu dilihat sebetulnya adalah seperti juga di survei, bagaimana trennya, membaik atau memburuk. Dan apakah kalau keadaan memburuk kita harus menunggu sampai keadaan buruk sekali baru mengatakan buruk, atau sebelum keadaan lebih buruk kita sudah kasih warning, hati-hati loh. Saya yakin penulis opini Tempo maupun tim di belakangnya sangat-sangat berdoa bahwa apa yang mereka tulis itu tidak menjadi kenyataan. Jadi jangan salah, bukan mereka senang kalau itu jadi kenyataan. Mereka justru menulis itu supaya ini jangan jadi kenyataan. Dan itulah fungsi di negara demokrasi. Makanya ada oposisi, ada kebebasan berekspresi. Supaya orang itu tidak pernah hakul yakin dia paling benar sehingga menjadi Tuhan. Karena itu nggak disenengin Tuhan juga kan, ya. Orang tuh harus sebenarnya sistem demokrasi itu kan mengatakan, saya tuh belum tentu benar, ya. Dan itu juga dunia jurnalistik tuh begitu. Di dunia jurnalistik tuh kalau saya bilang kalau ada jurnalis mengatakan ini paling benar, ya, udah, kamu udah nggak jadi jurnalis lagi, kamu udah jadi rohaniawan.
merasa sudah menemukan kebenaran. Bagi seorang jurnalis, kebenaran itu tidak pernah ditemukan. Kebenaran yang ditemukan hari ini, besok mungkin sudah tidak benar lagi, harus diuji lagi, harus diperbaiki lagi. Ya itulah fungsinya jurnalis itu begitu, ya. Konteks Jadi waktu konteks tadi itu waktu, ya dimensi 4 itu penting dalam jurnalistik. Kebenaran jurnalis itu ada expire date-nya. Kalau dia majalah mingguan ya seminggu itulah. Dia akan dilihat lalu diulang. Oh, yang salah mana, yang benar mana, diperbaiki. Ya, itu yang kalau dalam sistem manajemen itu yang namanya negative feedback loop, supaya selalu terjadi pembenahan, perbaikan terus-menerus. Itulah sebabnya kemarin baru ada riset terakhir di MIT membandingkan negara-negara yang demokratis dengan negara-negara yang tidak demokratis. Kemajuan ekonominya significantly secara statistik nggak mungkin lah dibilang negara demokratis itu pertumbuhan ekonominya jelas jauh secara signifikan lebih baik daripada non demokratis gitu ya. Tentu kalau dalam keadaan sosial itu kan nggak 100%, pasti ada kekecualian sedikit. Tapi secara signifikan kalau bahasa statistiknya jelas itu. Nah, jadi demokrasi itu dipilih bukan karena sekadar teori, dan demokrasi itu kan bukan satu hal yang fix. Demokrasi itu kan proses yang mengatakan sebetulnya yaitu tadi yang disebut suara rakyat itu suara Tuhan, itu kan sebetulnya suara semua orang ini kalau digabungkan itulah secara umum lebih benar ketimbang suara 1-2 orang kendati hebatnya dia seperti apa. Tapi orang itu harus tetap punya suara gitu loh. Ya kan? Didengar sehingga siapapun yang jenius punya pendapat itu diuji oleh banyak orang lain dalam satu perdebatan yang terbuka. Sebab penyakitnya orang berkuasa itu kan dalam tempo singkat akan dikelilingi oleh orang-orang asal bapak atau asal bos senang. Ya, sehingga lama-lama dia merasa paling benar sendiri. Ya, l'état c'est moi katanya kan, kata ya, Louis ya. Jadi itu yang dihindarkan oleh sistem demokratis yang sehat. Berarti menghindarkan Prabowo berkuasa dong dalam konteks ini. Mewarning ya, tapi kan seperti saya setuju sama dia. Tidak hanya pendapat, karakter orang pun berubah dengan waktu. Tinggalkan perubahannya kemana? Seperti saya bilang, trennya kemana? Saya kan pernah cerita di sini. Saya kenal 3 orang yang karakternya mirip ketika masih muda ya, karena saya pernah wawancara mereka. Satu Honasan di Filipina, satu lagi Bijeli ya, anaknya Lee Kuan Yew, satu lagi Prabowo. Menurut saya 3 orang ini mirip ya, sama-sama patriot, punya latar belakang militer dan juga sangat paranoid itu ketika mudanya, dan juga terkenal temperamental ya. Honasan itu paling sadis lah, karena ketika dia kolonel aja dia punya kalung yang bahannya itu adalah kuping-kuping manusia yang dikeringkan, yang dibunuh sama dia di Filipina Selatan ya, jagoan lah dia. Nah, kemudian dia jadi senator ya. Nah, tapi saya lihat satu hal yang saya kagum dari BJ Lee ya, anaknya Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong. Saya cerita deh di sini. Saya terakhir wawancara dia tuh waktu dia jadi Menteri Pertahanan Junior, pangkatnya Brigjen. Saya diundang ke kantornya. Kemudian ketika sampai di kantor, ya berbasa-basi, tawarin kan, minum apa, teh atau kopi. Nah, saya bilang kopi, terima kasih. Nah, dia panggil petugas, nggak berapa lama datang lah petugas itu, bawa kopi saya. Saya bilang, tuh, cuma 1. Dia bilang, loh bagaimana Anda? Masa saya minum sendiri? Oh, jangan khawatir. Dia ambil tasnya, dia keluarin termos. Lalu dia kucurin minumannya sendiri. Terus, oh Anda selalu bawa minuman ke kantor? Oh, nggak cuma minuman, makanan juga katanya. Karena kamu nggak tahu siapa yang mau jahatin kamu, bahkan di kantor ini. Saya bilang, gila, ini Menteri Pertahanan di kantornya, dia nggak bisa percaya sama orang yang ngasih makan atau minum di kantornya. Udah gitu, saya ngomong kan, terus biasa saya kan wartawan, saya tanya gimana nih di Singapura,
ada orang yang udah puluhan tahun, orang-orang puluhan tahun ditahan tanpa diadili. Gimana Anda bisa menahan? Wah, dia bilang Anda nggak tahu orang itu. Ini orang-orang komunis ini luar biasa. Saya tahan di rumah tahanan, kasih penjaga. Berapa tahun penjaganya jadi komunis katanya, ya kan? Nah, tapi dengan perkembangan waktu, ya, Jadi pengantin dia. Iya. Pengantin. bayangin kan? Nah, jadi akhirnya, wah, saya pikir, udahlah. Terus saya pikir waktu itu gila, ini orang bakal jadi perdana menteri Singapura, gimana nih ya? Tapi berapa tahun kemudian saya ketemu dia lagi dalam satu acara konferensi gitu, dia kasih pidato. Waktu itu dia sudah mengalami satu peristiwa yang dahsyat. Dia kena kanker, hampir mati, bisa survive. Saya lihat orang ini sudah sangat berubah, benar-benar bijak lah. Ya, mungkin udah nggak takut mati lagi, nggak takut diracun, karena udah pernah menghadapi hampir mati. Karena pasti ini lagi tuh, relapse lagi kan. Iya. Relapse. Terus akhirnya saya pikir ketika dia jadi Perdana Menteri Singapura, saya nggak terlalu khawatir. Saya bilang orang ini udah bukan, ya. Honasan, saya lihat nggak banyak bukan berubah. monster yang ditakutkan ya. Udah bukan monster. Bukan monster yang ditakutkan, dia udah bijak lah gitu ya, udah dapet nih. Nah, Honasan nih saya lihat nggak banyak perubahan. Untung dia nggak jadi presidennya Filipina ya. Mungkin rakyat Filipina juga lihat, wah ini bahaya juga kalau orang ini jadi Nggak ada presiden. Honasan, di ujungnya ada Duterte. Monsternya. Nggak ada kalung kuping ditembak Ya. mati. Iya. Monster yang lain. Iya. Kenapa nggak pakai kalung Pak Duterte? Karena saya nggak suka mengoleksi orang mati. Iya, iya. Iya. Alasannya simple, Iya. selera. Nah, buat saya terang, kalau suruh Badi menanyakan, saya lihat Prabowo tuh banyak berubah. Tapi apakah perubahannya itu paling nggak seperti B.J. Lee, atau antara B.J. Lee sama Honasan, atau melebihi, kita nggak tahu ya. Karena kalau dari luar, karena saya udah lama nggak ketemu one-to-one dengan beliau, dulu saya dekat sekali. Ya saya lihat dari luar aja, paling nggak dari luar kelihatan. Dulu kan nggak kebayang Prabowo gemoy gitu dulu, bener nggak kebayang dia gemoy gitu. Dan ketika ditanya Anies dengan agak tajam, nggak kebayang gitu dia reaksinya nggak, ya reaksinya cuma Anies atau gitu-gitu aja ya. Nggak, kalau kita yang kenal udah lama gitu, wah jelas dia udah berubah. Tapi itu pertanyaan buat saya, sejauh mana perubahannya? Nah saya juga bilang, karena beliau tadi sebagai ustadz mengatakan cerita Umar itu, sebetulnya kalau umat itu, kalau mau bilang Khalifah Umar itu kan sekarang di kalangan Sunni dianggap orang yang hebat lah ya, sebagai sahabat Nabi yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat sejarahnya kan waktu muda dia nyaris membunuh Nabi, iya kan? Jadi orang itu bisa berubah, iya. Tapi berubah itu kan bisa tambah baik, bisa tambah buruk juga. Gitu. Ya kan, doa kita kan agar kita meninggal pada saat kita udah menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Nah itu juga yang harus kita perhatikan kan. Jokowi, saya pendukung Jokowi 2 kali, ya. Tapi kalau sekarang ada pemilihan presiden 3 periode, saya nggak akan pilih Pak Jokowi. Karena menurut saya Pak Jokowi secara demokratis, ya bukan secara personal ya, sekarang jauh lebih buruk. Tidak sebaik ketika pemilihan. Menurut saya Pak Jokowi paling baik itu ketika pemilihan pertama. Kedua tuh sudah agak jauh menurun. Ya, kalau sekarang ada pemilihan lagi, saya nggak akan pilih Pak Jokowi. Ya. Vonisnya Tempo mengerikan. Ya. Di akhir masa karena jabatan Pak Jokowi Tempo jangan salah loh. kengerikan. Tempo ketika Pak Jokowi maju sebagai gubernur DKI, editorialnya sangat mendukung Pak Jokowi, ya kan? Ketika itu lawan Foke. Ketika di tahun 2014 melawan Prabowo, sangat editorialnya sangat mendukung Prabowo. 2019 masih mendukung Jokowi editorial ya, kita bukan bicara cover secara fakta berita, tapi secara editorial. Tapi di sini saya juga setuju. Memang terutama sejak akhir periode pertama terus ke sini, memang kepemimpinan Pak Jokowi itu kalau dilihat dari sisi kedaulatan rakyat, tergerus banyak kedaulatan rakyat ini.
terakhir kan bahkan di rancangan undang-undang untuk DKI ini malah gubernur DKI aja nggak akan lagi dipilih, akan ditunjuk langsung oleh presiden. Dan seperti saya bilang, ini pemilu sekarang ini coba sudah disiapkan 271 kepala daerah itu PLT yang praktis ditunjuk oleh presiden dan timnya. 271 tuh sepertinya seolah-olah hanya berapa persen ya, separuh lebih dikit lah dari jumlah daerah. Tapi kalau kita lihat jumlah suara memilih, karena itu di Jawa 80% lebih. Sehingga saya kalau ditanya oleh orang-orang, gimana akan milih siapa, ini masalahnya pemilu ini bukan soal nanti pelaksanaan pemilunya saja. Ibarat main bola nih, lapangannya udah nggak rata, agak miring gitu loh. Ya, dibuat miring gitu, sehingga susah bagi tim yang satu untuk bisa menang secara fair walaupun timnya mungkin lebih bagus gitu. Nah ini yang jadi saya bilang problemnya di pemilu ini di menunya, karena dengan adanya threshold 20% misalnya, akhirnya kita tidak memilih calon presiden yang menurut saya dari 270 juta itu yang terbaik gitu. Tapi akhirnya ya dipilih oleh ketua partai atau partai politik yang semakin kesini makin tergantung kepada oligarki tadi. Ya, sehingga itulah, walaupun ya untungnya, sekali lagi untung nih kalau orang Jawa kan atau orang Indonesia ada untungnya. Untungnya tuh oligarki kita tidak menjadi kartel gitu ya. Nah, masih pecah-pecah. iya. Sehingga ya tadinya ramalannya bahwa Anies tidak akan mungkin mencalonkan diri karena kartelnya pecah. Iya. Akhirnya ada 3 calon lah paling Nah, tidak. yang pertama ini ada kekagetan bahkan kelompok masyarakat sipil yang tadinya menaruh trust kepada Jokowi, kemudian BHM seperti BHM katakan lama-lama tergerus kepercayaan publiknya, dan juga masalah kualitas of masyarakat sipilnya. Ini lagi-lagi saya mau tambahin ya. Ini mungkin Bang Hasan bisa komentar. Seperempat abad reformasi tampaknya tak membebaskan publik dari pemimpin seperti Jokowi. Reformasi 98 hanya melahirkan tokoh dan menyuburkan kultus individu, tapi melupakan pendidikan politik, mekanisme yang dapat menjaga akal sehat dan kritisisme orang ramai. Otoritarianisme elektoral disokong pula oleh populisme politik. Masyarakat dibuai untuk tidak mengatakan dimanipulasi oleh pencitraan dan kebijakan sesaat seperti bagi-bagi sembako. Di tengah kesulitan ekonomi dan menyempitnya ruang masyarakat sipil, publik dipaksa bersikap pragmatis dan menerima pemimpin yang populis. Saya itu orang yang percaya dengan rasionalitas publik. Walaupun misalnya belum sampai di titik yang sempurna, tapi kita bergerak naik. Orang kan selalu percaya dengan teori patron klien itu bisa berlaku efektif. Jadi misalnya begini, kalau dia megang sekian kepala daerah, sekian kepala desa, maka suaranya kita bisa hitung. Tahun 2014 itu 65% mungkin. Paling sedikit tuh 65%. Terutama juga daerah-daerah yang padat penduduk ya, kecuali Jawa Tengah, itu mendukung Prabowo Subianto, Hatta Rajasa. Mau sebut aja, mau Ridwan Kamil. Ya, Jawa Timur waktu itu. Yoyo juga Prabowo. Jawa Timur siapa? Iya, Pak Dekarwo ya? Iya, gubernur Sumatera Selatan, gubernur mana segala macam yang besar-besar provinsi. Bupati-bupati terkenal, wali kota terkenal dukung Prabowo Subianto, Hatta Rajasa. Dan partai pemerintahnya waktu itu yang berkuasa, presiden yang lagi existingnya itu namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Besannya dia Hatta Rajasa jadi calon wakil presiden. Nggak bisa, kalau misalnya hari ini ada kecurigaan macam-macam, sebenarnya kecurigaan itu juga bisa kita alamatkan tahun 2014 sebenarnya. Tapi suara rakyat nggak bisa dikendalikan dengan itu. Ini bukan level kepala desa atau kabupaten kota dengan 20.000 penduduk yang per kepala bisa dibeli. Ini 200 juta pemilih, 840.000 atau 860.000 TPS. Saya adalah orang yang percaya dengan rasional. Kalau sudah big data kayak gini, ini kan big data. 200 juta itu big data.
bukan statistik lagi itu. Kalau pakai statistik kita 1.200 oke lah kita klaim statistik. Kalau 200 juta itu big data. Itu kesimpulannya final menurut saya itu. Yang terbaik menurut big data ini itu orang. Mau dikasih bansos kek, mau dikasih ini kek, dicurigai macam-macam itu 200 juta ini pasti nggak bisa disetir. Saya kira itu betul ya. Jangankan 200 juta. Di banyak desa sekarang yang dulu orang mikir kalau kepala desa ini mampu beli per kepala dia menang, di banyak desa muncul perlawanan sekarang. Jadi bahwa kalau kita misalnya, wah masyarakat bisa dibuai dengan populisme. Masyarakat bisa dibuai dengan apa misalnya, dengan bantuan sosial, bisa dibuai dengan ini dan itu segala macam. Kasat mata orang terima-terima aja. Tapi ketika memilih, nah ini jangan underestimate masyarakat di kampung-kampung sekalipun ketika memilih. Itu yang saya yakini sampai hari ini karena ya saya mengikuti pilkada itu banyak sekali. Ada beberapa daerah yang memang bisa dibeli per kepala, iya kita akui. Apalagi daerah kaya penduduknya cuma 100.000, dibeli per kepala aja bisa. Maksudnya 100.000 nggak mempan, 200.000 nggak mempan, 1,5 juta mempan dia. Ada yang bisa seperti itu, tapi kan di level republik nggak bisa begitu. Iya, apalagi belum lagi tuh rantai misalnya tuh rantai yang bisa menguap di tengah jalan sampai di bawah udah habis gitu. Ya ini ya misal nih buat money politik ya per kepala 200.000, sampai di bawah tinggal 10.000 dia. Misalnya seperti kan itu dikerjakan pasti bukan oleh orang baik kan. Ada serahkan uang buat itu money politik dan segala macam juga pasti bukan di tangan orang baik kan. Nah Anda pikir orang baik ini akan bagi? Yang bukan orang baik ini akan bagi? Iya. Nggak mungkin dia bagi lah. Karena orang baik nggak mau bagi-bagi gitu. Karena orang baik nggak mau bagi-bagi, itu postulatnya sebegitu. Saya kira itu nah, betul. Jadi menurut saya kalau kita misalnya ya kalau saya melihat demokrasi itu ada orang yang bisa dibeli, iya ada. Ada orang yang bisa dimanipulasi, ada. Ada orang yang bisa diintimidasi, ada. Ada orang yang bisa dimobilisasi, ada. Tapi ingat, buat menang di Indonesia ini, kalau Anda mau intimidasi, harus lebih dari 100 juta orang Anda intimidasi. Buat menang. Kalau Anda mau mobilisasi, ada lebih dari 100 juta orang harus Anda mobilisasi. Kalau Anda mau mobilisasi. Misalnya gitu. Jadi, ukuran-ukuran itu juga penting. Jadi, kalau buat saya sekarang, orang nggak sepakat, biarin aja. Orang ada curiga-curiga, itu biarin aja. Tapi yang kita yakin sekarang adalah rasionalitas masyarakat dengan data yang besar. Kita bicara data yang besar nih. Kita nggak bicara satu desa, dua desa, satu kecamatan, dua kecamatan. Kita bicara data yang besar 200 juta ini. Kesimpulannya menurut saya itu kesimpulan paling objektif. Siapapun nanti yang terpilih jadi presiden adalah kesimpulan dari masyarakat Indonesia dan hasilnya final dan objektif. Itu suara Tuhan, suara rakyat. Anda kalau mau curang di Republik ini, mau curang berapa ratus ribu TPS. Makanya waktu orang bilang dulu, wah ini kecurangan nih ada 800 orang mati. KPPS misalnya, taruh 1.000 orang. 1.000 itu berapa persen TPS sih? Dari 800.000? Bisa mengubah hasil nggak? Misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya yang begini-begini itu harus dengan ukuran-ukuran yang benar. Kalau kita nggak pakai ukuran yang benar itu tadi itu. Nimbang garam sekilo pakai timbangan kuintal-kuintal itu nggak kebaca memang. Atau sebaliknya beras sekarung Anda pakai untuk timbangan masakan, ya cuma nggak cocok, dia patah dia. Timbangan itu juga harus timbangan yang pas. Alat ukur juga alat ukur yang reliable. Jadi menurut saya harus ke sana kita bergeraknya. Jadi bahwa ada kecurigaan itu oke, kecurigaan, tapi skalanya berapa besar? Anda kena angin truk, iya kena angin truk, tapi Anda nggak kena truk. Anda luka, iya luka, tapi luka besar di sini, paper cut. Bukan luka di sini. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh ukuran-ukuran itu penting untuk menggambarkan kepada masyarakat yang terjadi ini. Bahwa misalnya ada orang bilang kebebasan sekarang digerus. Siapa yang ngomong digerus? Kita hitung. Kalau Tempo masih bisa hidup bocor alusnya, menurut saya nggak digerus karena itu yang paling ekstrim. Kalau FNN-nya Hersubeno Arif masih bisa tayang, menurut saya itu yang paling ekstrim.
Kalau yang ekstrim-ekstrim aja masih bisa tayang, apalagi yang tengah-tengah? Apalagi yang kadang kritik, kadang puji, atau 2/3 kritik, 1/3 masih muji, atau sebaliknya gitu, ya lebih bisa hidup lagi. Menurut saya begitu. Jadi hari ini bahwa ada ketidaksempurnaan harus diakui. Bahwa ada yang belum baik, buat saya harus diakui. Maksudnya pengakuan itu bukan berarti gitu. Kita menolak yang jelek-jelek tadi, kemudian kita tidak mengakui ada ketidaksempurnaan, ada yang belum. Enggak seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang rusak, saya tidak mengakui rusak. Mengerikan saya tidak mau mengakui itu. Maksudnya tidak bisa menerima itu mengerikan karena baik-baik aja kok. Ya kan? Menurut saya lebih baik-baik aja. Lebih mengerikan 2014 2019. Hari ini. Kalau mengerikan tuh hanya karena misalnya adanya Gibran, ini kan pusat gempanya ini kan Gibran Raka Buming Raka ini yang membuat orang berposisi ini mengerikan, ini tidak mengerikan, pusat gempanya itu ini. Gitu. Tapi menurut saya Pak Jokowi pengen berkuasa terus. Sekarang saya tanya, siapa yang nggak mau berkuasa? PDIP aja pengen hat-trick 3 kali kok. Kan partai yang lain juga pengen menang pemilu kok. Gitu. Pak Prabowo hari ini yang jadi calon presiden, bukan Gibran Raka Buming Raka. Sekali orang jadi presiden loh. Sama kayak Pak Jokowi, sekali dia jadi presiden, dia jadi presiden. Pak Jokowi pasti sadar itu. Bahwa ada dulu orang yang manuver pengen 2-3 periode segala macam. Saya orang yang terang-terangan bilang nggak setuju. Dipanggil ke Lemhanas nama gubernurnya Andi Wijayanto, saya terang-terangan menolak kok. Dia jadi saksinya. Ngebahas ada peluang-peluang 3 periode, Lemhanas membahas peluang-peluang 3 periode. Saya bilang, saya bagian yang tidak setuju ini karena ini melampaui batas. Tapi bahwa ada orang menguji norma, menguji pasal undang-undang, itu kan sesuatu yang dimungkinkan oleh aturan kita. Adanya Mahkamah Konstitusi kan itu memang buat menguji pasal undang-undang. Kalau nggak ada pasal undang-undang yang diuji, nggak ada kerjaan dia. Ketika misalnya itu disetujui dan Gibran bisa maju, ini yang bikin gempa. Buat sebagian orang ini mengangkangi konstitusi. Tapi mazhab lainnya bilang, enggak kan ini ditempuh dengan jalur yang sah. Buat benar dia anak Jokowi, iya. Sekarang dia memenuhi syarat, iya dia memenuhi syarat sekarang. Kalau kita masih bergulat soal aturan main, soal etika, kayak nggak siap bertanding. Makanya kalau Mas Ganjar tadi malam meledek Pak Prabowo, setelah pasca debat kan konferensi pers, ya kalau nggak siap debat, jangan debat, kata Ganjar. Hal yang sama juga saya mau sampaikan. Kalau nggak siap bertanding, jangan ikut bertanding. Kalau Anda percaya dengan rasionalitas masyarakat, ya, mau orang mau bikin apa, mau orang sebanyak apa yang berpihak, mau seluruh ASN berpihak, tapi kalau masyarakat bilang enggak, ya enggak. Mau tidak ada ASN yang berpihak, mau nggak ada pemerintah yang berpihak, nggak ada aparat negara yang berpihak, kalau orang bilang iya, dia bakal iya. Karena suara masyarakat nggak bisa di stop. Ini bukan zaman Orde Baru lagi, dan sekarang teknologi ada di mana-mana, CCTV ada ke mana-mana. Ini CCTV ini. Ya, Popol ini kan CCTV ini. Oh iya, orang moto-moto ya. Iya. Sekarang polisi nyetop truk aja ada videonya kok. Kita kan shock, lutut langsung lemes. Ini kan CCTV. Nah, Very close circuit ini. Tadi lagi unsur waktu. Hari ini faktanya kita menjalani pemilu sesuai jadwal, tepat waktu. Syukuri itu. Saya kira kalau ada anak presiden mau jadi wapres, mau jadi presiden, itu hak politik dia kok. Tapi kalau ada rekayasa ya. Nah ini kan beda-beda mazhab kita ini. Kalau saya, semua orang boleh mengadili norma. Karena ini pasal ini nanti bisa dipakai oleh anaknya Bu Puan, kan saya bilang gitu. Pasal ini bisa dipakai oleh anaknya Mas Ganjar. Nanti mereka yang akan nolak. Kita taat aja pada konstitusi ini gitu loh. Udah aman lah kita nih kalau taat konstitusi. Oke, balasan datang kapan, Bang?